Nah ini jadi hasil dari desain menggunakan Corel Draw itu seperti ini nanti tampilannya. Kalau kita masuk di pertemuan 2 kita akan praktekkan seperti ini. Kayak bikin gambar begini itu hasilnya di Corel Draw. Nah membuat gambar seperti ini, desain seperti ini kan, nah itu semua di Corel Draw dibikin. Kemudian mendesain foto menjadi kartun. Nah seperti ini toh, ada itu kalau misalnya gambar orang tapi nanti modelnya berbentuk kartun. Nah seperti ini tuh digunakan di Corel Draw. Nah kita akan praktekkan pada saat pertemuan kedua. Ini kemudian contohnya lagi nih seperti ini toh, ini orang kita membuat desainnya menjadi kartun. Kemudian yang ketiga itu ada membuat webpage di Corel Draw. Nah hasilnya seperti ini. Jadi dia tampilannya itu kayak ada dimensinya, kayak ada dimensi dalam gambar seperti ini. Nah ini kan tadi ini kan yang aslinya rambutnya orang, tapi pada saat kita gunakan webpage Corel Draw hasilnya itu bisa berubah menjadi seperti ini. Jadi dia menampilkan sejenis gambar tiga dimensi. Nah seperti itu. Nah misalnya rambut, dari tadinya kalian hasil potretan kalian itu hasilnya warna hitam, pada saat mengedit di Corel Draw itu bisa menjadi putih. Nah bisa ada bayangan tiga dimensi seperti itu. Nah ini juga hasilnya. Jadi dia berupa banyak corak warna yang dihasilkan ketika kita mendesain foto di webpage Corel Draw. Kemudian kita membuat karikatur. Nah hasil dari membuat karikatur di Corel Draw itu kurang lebih hasilnya seperti ini. Karikatur ini kan gambar orang. Nah dari gambar orang ini kita desain, misalnya badannya kita kasih badan dan kendaraannya kita kasih kecil, kepalanya kita kasih besar. Nah kemudian latarnya itu kita kasih tiga dimensi. Nah ini gambar tiga dimensi. Nah hasilnya seperti itu kalau kita membuat karikatur di Corel Draw. Nah seperti itu. Jadi sangat menarik untuk dipelajari. Karena ketika kalian bisa mendesain seperti ini, artinya kalian telah berhasil mempelajari aplikasi Corel Draw. Nah seperti ini. Ini kan gambar karikatur. Ini kan sebenarnya orang. Ini orang. Nah setelah didesain itu hasilnya seperti ini. Itu nanti ada tata caranya. Nah sebentar ada tugas akhir yang saya akan berikan pada saat materi terakhir. Sebentar saya kasihkan tugas. Kemudian ini membuat karya abstrak di Corel Draw. Nah membuat karya abstrak di Corel Draw hasilnya seperti ini. Karya abstrak itu gambar orang yang jelas. Nah, misalnya kita memoto wajah seseorang. Nah pada saat kita ingin membuat karya abstrak atau model gambar abstrak. Nah kita bisa membentuk sketsa menjadi seperti ini. Jadi dari tadinya wajahnya jelas, pada saat kita edit di Corel Draw itu hasilnya bisa seperti ini. Dia tampaknya abstrak. Abstrak itu apa? Tidak jelas atau sama-sama, namanya abstrak. Nah ini dari tadinya. Jadi kayak misalnya kita, kalau orang yang matanya kurang bagus, pasti dari ini kacau toh. Nah seperti itu. Ini kan gambar apa ini? Gambar orang. Nah ini rambutnya menjadi abstrak, tidak jelas. Itu bisa kita didesain. Nah jadi
Menurut kalian menarik tidak untuk mempelajari Corel Draw ini? Menarik. Nah, sudah lihat tampilan contoh-contohnya. Di sini kita bentuk dulu. Karena di sini siswanya 6 orang, saya bentuk 2 kelompok. Masing-masing kelompok itu membuat mendiskusikan manfaat kalian mendiskusikan manfaat desain grafis pada kehidupan nyata. Jadi tadi kan sudah disebutkan mulai dari macam-macam, terus sampai contoh-contohnya, kemudian kita membahas lebih dalam tentang Corel Draw. Nah, jadi di sini saya minta untuk kelompok 1 dan kelompok 2, sebentar saya bagikan nama-namanya. Kalian membahas manfaat desain grafis pada kehidupan nyata yang ada di sekitar kita. Nah, kemudian manfaat desain grafis pada kehidupan nyata. Nah, termaksud untuk berwirausaha atau merupakan profesi. Nah, jadi kalian, apa sih manfaatnya desain grafis pada kehidupan nyata? Supaya ketika kalian mengetahui apa manfaatnya, otomatis kalian mempunyai keingintahuan yang tinggi untuk mengetahui bagaimana sih menggunakan desain grafis ini. Nah, untuk kelompok 1 saya bagi yang pertama Pratiwi Deswita Farida, kemudian Lian Anggraeni, yang ketiga Afifah Nur Hidayah, itu kelompok 1. Kemudian untuk kelompok 2 Anissa Mapendre, Rasmita, dan Nisra Widyaningsi. Nah, itu untuk kelompok 2. Nah, saya beri waktu 10 menit untuk mengerjakan manfaat desain grafis. Karena kan tadi saya sudah jelaskan mulai dari pengertian macam-macam, kemudian kita membahas lebih dalam tentang Corel Draw. Nah, jelas sudah disimak. Kemudian di sini kalian membahas apa sih manfaatnya? Bisa? Ya. Nah, waktunya sudah 10 menit. Sudah selesai hasil diskusinya? Sudah. Nah, kelompok 1 dulu bacakan hasil diskusinya. Yang lain, teman-teman yang lain atau kelompok yang lain mendengarkan dan menyimak hasil dari diskusi kelompok 1. Nah, pada kelompok 1 saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang manfaat program pembuatan grafis. Yang pertama adalah 1. Mempercepat proses pekerjaan dengan cara menyajikan suatu pekerjaan dalam bentuk grafis. 2. Memperkenalkan dunia desain grafis kepada masyarakat luas atau secara umum sehingga dapat diimplementasikan di dalam lingkungan. Terus 3. Memperkenalkan kepada masyarakat luas tentang program aplikasi desain grafis. 4. Mempersiapkan masyarakat atau generasi muda, mahasiswa, kaum terpelajar agar dapat memahami dengan mudah pesan-pesan yang disampaikan dalam bentuk grafis. 5. Menyampaikan ide-ide gagasan kita dengan lebih menarik dan visualisasinya. Selesai? Iya, betul. Terima kasih.
Nah, itu tadi manfaat desain grafis dalam kehidupan sehari-hari yang sudah dibacakan oleh kelompok 5 itu terdapat berapa poin tadi? 5. Nah, 5 poin. Untuk kelompok 2 saya persilakan. Kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan membacakan manfaat desain grafis dalam kehidupan sehari-hari. 1. Mempercepat proses pekerjaan. 2. Dapat menyampaikan pesan dalam bentuk grafis. 3. Menjadi tempat pengungkapan perasaan. 4. Memberikan hasil gambar yang lebih menarik dan indah. 5. Menghasilkan uang. Sekian dari saya, kelompok 2. Terima kasih. Nah, oke, semuanya hasil diskusinya itu sudah tepat dan benar. Jadi berapa poin tadi semua manfaatnya? 10. Nah, 10. Sampai di sini materinya dipahami? Iya. Nah, jadi tadi banyak manfaat dari ketika kita mempelajari desain grafis. Yang pertama, bisa mempercepat proses pekerjaan. Kemudian dia dapat menyampaikan pesan dalam bentuk grafis. Kemudian dia bisa menjadi tempat pengungkapan perasaan serta memberikan hasil gambar yang lebih menarik dan indah. Nah, contohnya seperti tadi ketika kita ingin membuat gambar 3 dimensi, kemudian gambar abstrak, karikatur. Nah, itu semua bisa didesain lewat apa? Lewat bukan cuma Corel Draw, semua tadi macam-macam program pembuatan grafis itu bisa dibuat di situ. Tapi karena di sini materi kita lebih ditekankan Corel Draw, makanya saya memperdalam materi tentang Corel Draw. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan atau ada yang kurang paham tentang materi kita? Sudah jelas? Nah, semuanya sudah mengerti? Iya, Bu. Sudah mengerti apa itu macam-macamnya, pengertiannya, terus manfaatnya sudah ditahu? Sudah, Bu. Nah, jadi untuk tugasnya jangan lupa download di laptopnya masing-masing 5 macam. Jangan 5 macam, satu saja, karena di sini kan yang akan kita lebih perdalam itu Corel Draw. Jadi saya minta kepada siswa sekalian untuk menginstal atau mendownload Corel Draw versi terbaru. Versi terbarunya itu 2019-2020. Itu versi terbarunya. Nah, kalian download versi terbarunya. Kenapa harus versi terbaru? Karena untuk mendapatkan desain-desain yang bagus itu harus kita mengambil aplikasi yang terbaru atau yang terupdate. Itu. Nah, adapun itu tugasnya mendownload. Yang pertama tadi apa? Mendownload dan menginstal toh. Nah, untuk cara penginstalannya itu kalian bisa buka YouTube atau Google toh. Kemudian tugas kedua dari saya yaitu tentang tutorial atau tata cara mendesain membuat gambar abstrak dan gambar karikatun di Corel Draw. Nah, jadi tugasnya itu 2. Yang pertama menginstal. Nah, setelah menginstal kalian membuat tutorial. Jadi tutorial atau tata cara. Nah, jadi di Word kalian kerja saja di Word toh. Tutorialnya, misalnya tutorialnya dari mana sampai akhirannya di mana, hasilnya juga seperti apa. Nah, seperti itu banyak di Google, tinggal kalian pelajari saja. Nah, itu jadi tugasnya itu membuat
tutorial membuat gambar abstrak di CorelDRAW. Kemudian yang kedua, tutorial membuat gambar karikatur di CorelDRAW. Sampai di sini ada yang belum paham tentang tugasnya? Sudah, Bu. Sudah paham? Kalau materinya sudah paham atau masih ada yang ingin bertanya? Sudah paham, Bu. Sudah paham. Nah, karena waktu sudah menunjukkan, karena waktu kita sudah habis, kita sebentar lagi akan masuk jam istirahat. Pembelajaran ini saya akhiri dengan ucapan terima kasih. Terima kasih atas atensinya, atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.